dia katanya di depan rumahnya tuh ada sesuatu dan dia ngambil kayak mandau gitu. Lo tau nggak mandau? Mandau, Tahu. golok Iya, gitu ya. kayak ngambil mandau gitu. Dia kayak nebas sesuatu dan gua ngelihat banget di mandaunya tuh keluar api. Anjir, serius. Serius. Dan Ih, ini ntar judulnya cerita Ibnu nggak serem gitu judulnya. Nggak apa-apa. lo tuh beneran sekolah nggak sih? Lu sekolah nggak sih? Set lari. Yang kesurupan itu ngelihat ke teman gua langsung kesurupan. Oh, nular ya, Nular. tak gitu. Tak dari gitu. dari penglihatan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Oke, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon yang sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan di Spotify. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan lancar segala yang sudah direncanakan. Amin. Amin. Oke. Oke. Sebelum kita memanggil narasumber kita malam hari ini, Ya. kami mau ngingetin dulu buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber, silakan langsung email aja ke kontak.pmk@gmail.com. Yes, betul. Ya, nanti Oke. akan dihubungi oleh admin. Yes. Nah. Dan narasumber kita malam hari ini sangat spesial sekali. Hmm. Yang biasanya tidak terlihat oleh Anda Hmm. akan kami hadirkan di sini spesial buat Anda yang ini saya yakin 100% Anda tidak akan pernah melihat, Anda belum pernah melihat, dan dia memang tidak terlihat Misterius sekali seperti itu. selama podcast Malam Kliwon, tapi dia selalu ada Wah, di, horor banget. di sekitar kita. Dia nggak pernah terlihat, Mm-mm. tapi dia selalu ada Dia selalu ada dan hadir di sekitar kita. dan selalu hadir di sekitar kita. Kok serem gitu, bro? Ini akan kita reveal malam hari ini. Ih. Dia adalah kameramen kita. Kirain serem. Oh, kameramen. Kameramen. Ah, Ibnu. Sini. Ini salah satu perantau paling gigih ke Jakarta, jauh-jauh dari Samarinda ya. Betul. Bener ya, Nu? Bagus tuh, di pressure gue. Iyalah. Awalnya interview gua dari salah satu stasiun TV swasta gitu ya, keren lah gitu. Ya. Set banget kontak-kontak, Mas saya mau interview Mas Bimo sebagai seorang voice over gitu. Ya. Mas ada lowongan Ya. nggak? Nyari kerjaan. Kan bikin si Dencil ketar-ketir. Bang, gua gimana ya? Dari gue interview Mas Bimo, lanjutnya gue diinterview sama Mas Bimo sama Mas Danu. Iyalah. Tapi bener kan, dia tidak terlihat. Dia selalu ada, tapi tidak terlihat. Iya. Kameramen. Kameramen. Karena di belakang kamera. Gimana mau kelihatan? Kalau di depan kamera kan nggak kelihatan, nanti Iya. nutupin lensa. Tapi udah dibalikin. Lumayan. Udah dibalikin ya. 40 juta tuh lensa. Iya, jadi ternyata selain teman Kliwon, banyak juga ini yang ada di sekitar gua sama Danu yang ternyata juga punya pengalaman-pengalaman spiritual gitu. Mungkin semut-semut di sini yang sering nemenin kita nih punya pengalaman spiritual. Tahu nggak bahasa semut? Gimana? Rame tuh di TikTok. Bahasa semut. Gua kira rapper. Rapper yang kemarin baru konser. Wah, goblok. Lah lu lagi begitu. Enggak, itu ada udah. Iya kan? Ntar tahu pasti teman Kliwon bahasa semut. Wah itu tapi komen netizen tuh emang lucu banget ya. Lucu, bro. Udah. Mantep banget nih. Udah. Albumnya meledak. Literally. Bukan, Apa? albumnya meledak. Karena? 4 luka-luka, 1 kritis. Dan kecelakaan. Ya tadi kayak yang Bimo bilang, kalau ternyata orang-orang yang ada di sekelilingnya PMK tuh punya pengalaman horor masing-masing ya. Mungkin juga menular kali ya dari apa yang kita ceritakan. Kan energinya tuh nyamber-nyamber gitu. Menular. Iya. Lah ini kan udah dulu. Enggak, iya maksudnya kesini gitu. Kayak Dencil waktu itu. Oh iya. Pulang dari studio. Tapi kayaknya beda buat Ibnu. Karena Karena setiap hari syuting kita
gua harus ngarang cerita apa nih biar gua depan kamera nih gitu. Oh, Ngarang. ternyata dia nyari panggung. Iya. Agak. Ini cerita lu berarti pas lu sekolah ya, Nu ya? Pas sekolah SMA. SMK dulu. Oh, lu gua. SMK ya? Oh, SMK. SMK. Akuntansi gue dulu. Iya serius. Terus kuliahnya film. Kuliahnya film. Oh, nyambung kali ya. Kembali sama Dencil. Dencil kuliahnya apa, Cil? Manajemen. Oh, sama. SMK-nya lu dulu apa, Bang? Oh, SMA. SMA dia. Dulu STM Ah. keluar ya, Cil ya? Karena tawuran terus. Beneran. Manajemen kolbu apa gimana? MNC TV. Iya, emang iya ya? Iya kan? Manajemen kolbu. Oh ada ya programnya. Oh iya Iya. bener ada ya benar. Oke. Iya, Ini cerita berarti pas lu masih SMK di Samarinda. di Samarinda. Kaltim ya? Kaltim. 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 Ibu kota. Sih gitu. Oh, Oh, bangga lu. Iya. Bangga lah, harus Bangga. bangga. enggak lu. Enggak Parah. bangga. Parah. Bangga. Enggak Coba. bangga. Coba. Tanah emak gua makin mahal. Oh, iya bener. Ekonominya bener sih. Iya benar sih. Oke, monggo Nu. Oke, jadi awalnya itu waktu gua awal masuk lah ya, masuk SMK itu belum kejadian apa-apa, gua masuk belum ada tanda-tanda apa-apa gitu, Mas. Mm-mm. Tapi waktu itu salah satu guru agama tuh udah ada ngasih kisi-kisi gitu. Oke, sebelum jauh nih izin lu kasih tahu dulu mungkin SMK-nya di daerah mana. Siapa tahu ada yang nonton teman SMK lu dulu. Pokoknya SMK-nya SMK negeri di pusat kota, dekat balai kotanya. Udah itu satu itu doang tuh di situ. Oke. tuh. Oh. Ini lu angkatan berapa sih? Tahun berapa waktu itu? Tahun 2012 gua masuknya. Oke. Iya, tahun 2012 gue masuknya itu waktu itu kelas 1 udah ada dikasih kisi-kisi sama guru agama gara-gara teman gue tuh waktu itu masuk kelas ya biasalah kita berisik apa segala macam gitu. Malah guru agamanya bilang gini, ntar kalau ada apa-apa jangan harap bisa saya bantu lah ya. Hah? Gimana? Nanti kalau ada apa-apa, Jangan harap Jangan. saya bisa bantu gitu. Ini guru agama lu ngomong kayak gitu. Iya. Pada endam juga ya. Ke murid kok kayak gitu. Oke. Nah, jadi gitulah. Mm-mm. Singkat cerita, waktu bulan-bulan Oktober, November, Akhir antara tahun. akhir Akhir tahun tahun. gitulah. Waktu itu tiba-tiba ada kesurupan massal. Tiba-tiba banget ada kesurupan massal. Kita benar-benar clueless. Kok gini sekolah kita ya? Karena waktu itu guru-guru tuh pada nggak masuk dan kita udah denger selentingan dari jurusan marketing waktu itu. Jadi dimulainya dari marketing dulu, habis itu nyebar ke anak-anak administrasi perkantoran. Waktu itu gitu. Waktu itu belum nyebar ke kelas gua, jadi kita diliburin tuh. Awalnya diliburin itu tuh gue ingat banget hari Rabu tuh. Mm-mm. Hari Rabu kita diliburin, Kamis tetap masuk. Pelajaran pertama waktu itu gua olahraga. Jadi pertama kita ke lapangan dulu. Masih dalam suasana yang kayak hari ini bakal ada kesurupan massal nggak nih ya? Oh, waktu itu Gitu. benar-benar belum tahu triggernya apa. Iya, Pokoknya belum tahu. tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja gitu. Abis itu kita olahraga biasa, yang cowok main basket, main apa segala macam, cewek-cewek berlindung di bawah apa pohon beringin kembar di tengah lapangan gitu. Biasa santai-santai gitu. Gua sama temen-temen cowok gua di kelas akuntansi itu kan biasanya cowok-cowoknya dikit ya Mas ya. Cowok-cowoknya dikit, dari 38 siswa gitu. Cowoknya cuma 6 gitu, termasuk gua gitu. Jadi kita ngeliatin apa temen-temen cewek gitu kayak ada yang ngelagatnya aneh nih satu orang gitu. Dia kayak dari awal olahraga tuh udah kayak lemes gitu aja. Oh. Lemes aja kayak ya olahraga tetap olahraga tapi makin pas praktek gitu dia lemes gitu. Kita jagain bakal kesurupan gak ya anak ya gitu. Terus pas
Udah ganti jam pelajaran. Anak ini masih lemes, masih lemes. Tapi dia nggak kesurupan gitu. Ganti pelajaran ke pelajaran akuntansi waktu itu. Gurunya masuk, kita pelajaran segala macam. Tiba-tiba yang malah kena kesurupan di kelas gua itu depannya, bangku depannya. Tiba-tiba kesurupan, langsung terhentak kayak gitu, teriak-teriak, gitu. Ini perempuan juga. Entah kenapa abis satu orang itu kena, abis itu di jajaran gua di depan situ juga teman gua yang lain kena juga. Jadi 2 orang di situ yang kita handle waktu itu. Waktu itu gua lumayan gua ngebacain ayat kursi segala macam masih nggak works lah. Kita Nggak bawa berhasil nih. kita nggak berhasil gitu. Kita bawa ke masjid yang dimana di situ jadi tempat penampungan orang-orang kesurupan waktu itu di sana tuh. Tapi baru 2 temen lu doang kan saat itu? Oke. Waktu itu baru 2 teman gitu. Jadi yang cowok-cowoknya ngangkat yang satu dulu, abis itu kita lari ke atas ngangkat yang satunya dulu. Dan gua di situ lagi. Di situ gua lumayan dipanggilin sama teman-teman gua dari jurusan lain, minta gua datang ke mereka karena gua lulusan madrasah waktu itu. Dikiranya bisa nyembuhin padahal kagak juga sebenarnya. Disuruh baca ayat kursi gitu. Awalnya disuruh baca ayat kursi biasa gitu. Terus tiba-tiba ya nggak bisa, ya bisa aja tapi nggak yang nyembuhin gitu. Iya, nggak ampuh gitu ya. Nggak ampuh. Pokoknya setelah kita semua bawa teman-teman kita ke masjid situ, temen yang kedua waktu kita dalam proses ngebawa itu, dalam perjalanan kita ketemu guru agama yang tadi. Oh, yang di awal. Itu bilang, nah yang ini nih, emang emang saya lihat dari awal emang lemah nih, ya udah kita bikin istirahat aja gitu. Terus disembuhinnya. Coba disembuhinnya. Oke. Disembuhinnya. Nah, itu ya. Sekali lagi coba, tanpa dituntun coba. Disembuhinnya. Yang normal aja nggak usah diajak. Disembuhinnya. Oke. Disembuhinnya itu dengan cara cuma diginiin, Bang. Sama si guru agama tadi. Anjay gaul. Serius. Selebeo. Iya cuma gini. Set gitu. Masa sound efeknya selebeo. Nah, yang ini emang lemah dari tadi. Udah biar aja dia istirahat. Selebeo. Anjing banget. Slebeu. Guru apaan? Guru apaan? Pokoknya gitulah disembuhinnya. Nyangkut lagi. Minum Dulu. Musut kali itu di dalam. Pokoknya disembunyiinnya cuy. Dia balik lah. Susah kan depan kamera? Susah anjir. Gantian dah Bang. Pokoknya disembuhinnya itu dengan cara cuman disentil jidatnya gitu, Mas. Sat gitu. Langsung tenang. Temen gue tuh langsung lemes, nggak ngereok lagi gitu.
Udah, cerita itu pokoknya gue tanya ke ke kakak sepupu gue yang waktu itu kelas 3 waktu itu. Ini ada apa sih kak gitu di sekolah kita gitu. Jadi emang ritualnya emang udah bukan ritual sih, udah tradisinya. Jadi sekolah gue itu ulang tahun di bulan Desember. 2 sampai 3 bulan sebelum ulang tahun itu pasti ada kesurupan massal, dan itu terjadi kayak 2 sampai 3 hari gitu. Itu Pasti. tiap tahun Tiap kayak tahun. gitu? Tiap tahun kayak gitu. Oke. Terus Penyebabnya apa gitu? Kok pada ya setan-setan ini pada ngerasukin mahasiswa gitu. siswa masih siswa dong. Ya. Belum jadi mahasiswa. Kan SMK lu. Yeah. Lu akuntansi SMK ya Yeah. kan. Belum jadi mahasiswa lu. Yeah. Main ngaku-ngaku aja. Anjir. Kok tiba-tiba mahasiswa? Respect banget gue sama lo pada di depan kamera. Ngaku-ngaku aja. Serius SMK. Kamu kuliah apa? Akuntansi. SMK. SMK apa? Man ngaku-ngaku. Mahasiswa. Pokoknya kenapa setan-setan ini pada ngerasukin siswa-siswa gitu. Benar. Udah benar gua. Nggak apa-apa lah. Ini ntar judulnya cerita Ibnu nggak serem gitu judulnya. Nggak apa-apa. Lo tuh beneran sekolah nggak sih? Lu sekolah nggak sih? Pertanyaannya gitu ya. Anjir. Gue nulis berita lagi sehari-hari padahal. Kenapa setan-setan ini ngerasukin siswa gitu? Ternyata di belakang, jadi denah sekolah gue tuh ngotak gitu mas, ngotak persegi panjang gitu. Agak ke tengah dikit itu ada kelasnya administrasi perkantoran gitu. Di belakang kelas itu ada, sebelumnya tuh ada tempat pepohonan gitu ke lapang gitu. Itu ditebangin. Oh. Di situ ditebangin. Sejak saat itu penghuninya itu pada pindah ke perpustakaan lantai 3, dan pas tradisi itu udah saatnya mereka keluar gitu. Tapi anehnya yang multimedia itu nggak multimedia sama waktu itu ada unit perjalanan wisata lah jurusannya gitu. Itu nggak pernah kena tuh. Nggak pernah diganggu. Iya. Nggak pernah kerasukan massa. Pokoknya bagian depan itu di bagian sisi lain itu nggak pernah kena gitu. Oh, based on territory berarti nih. Iya. Gitu ya. Based on ya. Terus di gua itu pokoknya yang paling gua aneh pas kesurupan massal ini itu pas kelas 2 gua. Itu terjadi lagi pas gua waktu itu ya udahlah kesurupan massal udah biasa, kesurupan nih, diliburin nih kita. Tapi waktu itu kita ngeliatin yang di lapangan itu pada nenangin orang-orang kesurupan gitu, pada dari kelas AP tuh waktu itu ada. Tapi ada yang aneh tuh dari kelas marketing itu, salah satu siswa yang kesurupan itu berhasil lepas gitu mas. Berhasil lepas, doi lari keliling lapangan. Pokoknya kami tuh ngeliatin dari balkon lantai 2 sekolah kita. Balkon lantai 2 rame-rame sama teman gua. Doi itu lari dari marketing. Set lari. Yang kesurupan itu ngeliat ke teman gua langsung kesurupan. Nular ya. Tak gitu. Dari penglihatan doang. Sat gitu. Doi langsung kesurupan. Padahal lu di balkon gitu. Lagi di balkon. Gitu. Terus pokoknya yang temen gue kesurupan itu kita bawa lagi ke masjid. Di masjid itu ada
guru agama udah selesai gitu. Kita diliburin lagi. Sampai pas semester 2 itu ada kepala sekolah baru. Ada kepala sekolah baru yang ternyata dari dia itu bekas kepala sekolah kakak gua yang lain di sekolah lain gitu. Katanya kepala sekolah ini lumayan sakti lah. Dia bisa anu lah ngelihat gitu. Sampai akhirnya di sekolah gua pas kelas 3 tuh udah nggak ada lagi kesurupan massal gitu, Mas. Gitu. Semenjak kepala sekolah baru. Semenjak kepala sekolah baru Dari kapan? Lupa gua tadi. Lo kasih tahu nggak? 2012. 2012. Enggak, maksudnya si kesurupan massal ini dari kapan? Pokoknya dari kakak gua udah sekolah di situ tuh udah ada kesurupan massal, Mas. Tahun berapa tuh? Tahun kakak gua tuh masuk 2011, 2010. Udah 2 tahun berarti tuh Iya. jadi 2 tahun tradisi. ada. Udah 2 tahun ada. Dan menurut kakak lo ke belakang, mungkin dari kakak kelasnya nggak tahu tuh kapan. Nggak tahu kapan gitu. Pokoknya penyebabnya adalah Si pohon ditebang gitu. Dan kadang-kadang ada juga kakak gue juga cerita temannya waktu itu di kelas akuntansi ada yang kesurupan terus apa jago ngitung. bukan Oh, bukan jago pembukaan enggak. nah, tuh suruh. Neraca kiri. Nah, Nggak balance nih. nah. Kenapa? Ayo. Gitu. Ayo. Ya pokoknya Ada ayonya. pokoknya yang apa ngerasukin itu bilang saya nggak suka sama orang-orang di sini ngotorin wilayah saya. Jadi kelasnya itu emang kotor sih di belakangnya itu ngotorin wilayah saya nggak suka sama orang-orang sini gitu. Udah gitu aja gitu kayak ngasih pesan gitu. Oh, kalau misalnya based on reasonnya dia begitu mah harusnya udah dari lama ya. Lumayan lama sih harusnya ya. Maksudnya udah dari mungkin 2000 berapa? 6 gitu, Gitu 19 belasan mungkin. Atau bisa jadi dari dulu. Atau mungkin baru kotornya di tahun-tahun segitu. Tapi anunya apa Anunya ya, kotor. Apa? anunya kok Anunya ditebang. pohonnya ditebang. Oh. Kan pohonnya ditebang itu lumayan agak baru gitu, Mas. Waktu Iya, semenjak itu ya. Semenjak waktu itu. kakak gua masih di sekolah itu waktu itu. Pohon apa tadi kata lo? Beringin. Bukan Dia- yang Oh, ditebang yang itu. ditebang. Nggak tahu pohon apa gitu gua Nah, waktu itu. Oke. Tapi gue menarik nih si guru agama tadi sih, balik lagi ke guru agama ya, yang bilang apa? Kalau ada apa-apa saya nggak mau bantu. Iya. Tapi akhirnya dibantu. Iya, akhirnya dibantu. Gitu. Pede juga tapi ya. Sakti itu. Kalau cuman sekali gitu doang tak langsung. Bukan maksudnya kalau ada apa-apa saya nggak mau bantu. Memang saya guru apa? Memang saya guru Apa? 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 Ayo. Iya kan, Agama. langsung Saya guru begitu agama. kan. Kayak ya mungkin udah tahu nih. Tapi kan jadi kalau gue yang masuk, emang bantu apa nih Pak? Gitu. Iya, emang bakal terjadi apa Iya. gitu loh. Iya, lumayan. Dan ini kejadian berulang. Berulang. Sampai ada kepala sekolah baru di tahun 2013 13. lah ya. 13 semester 2 gua. Berarti kurang lebih ada 3 tahunan tuh. Mm-mm. Selalu ada tradisi di akhir tahun kesurupan massal, kesurupan massal. Iya. Ini teman-teman sekolahnya Ibnu nih harusnya ada di satu fase yang sama tuh ya, ngalamin itu ya. Tapi guru agama ini memang setiap terjadi kejadian itu mau nggak mau beliau nih. Lumayan Yang- ngebantu sih, Mas. Oh. Pasti ngebantu gitu di masjid situ gitu. Ya, memang berarti Hmm. sakti, cukup sakti. Dia bener-bener abis kepala sekolah itu masuk juga tuh dari gua kelas 3 sampai seterusnya tuh nggak ada. Gitu. Nggak Tapi ada kesurupan masalah. Gue mau nanya sih, lo sebagai putra asli Samarinda ya, bener gak sih kata orang-orang gitu kalau hantu-hantu di Kalimantan tuh jauh lebih frontal daripada hantu-hantu di Jawa gitu? Iya. Bener gak sih? Gue bukan tipikal yang sensitif sebenarnya ya, Mas ya. Tapi kalau apa dari teman-teman gue tuh lumayan lah. Gue pernah di satu tongkrongan gitu, teman gue bener-bener bisa, temen gue orang sensitif,
dia katanya di depan rumahnya tuh ada sesuatu dan dia ngambil kayak mandau gitu, lo tau nggak mandau? Mandau. Tahu. Golok Iya, gitu ya. kayak ngambil mandau gitu. Dia kayak nebas sesuatu dan gua ngelihat banget di mandaunya itu keluar api. Anjir, serius? Serius. Dan Itu lu ngeliat langsung? Ngelihat langsung. Kayak gini sesuatu gitu, terus ada apinya gitu. Melecak kayak orang las gitu ya. Ha-ha. Anjir. Gila. Gua nggak ngelihat apa-apa ya. Iya, kayak Lord of the Ring gitu ya. Terus ya Gitu. kayak orang lagi nempak gitu tuh. iya, cetas. Dan Ih, gila. Iya, soalnya dulu gue pernah cerita juga kan di podcast. Gue ngobrol sama orang apa namanya yang kerja di Ya. BUMN di sana lah. Dan dia ceritanya gila banget gitu. Kulkas sampai bukan goyang lagi ya, geter gitu. Terus hantunya tuh nggak segan-segan gitu buat muncul, nakutin. Ih, gila deh. Apalagi di sana kan sering ada yang kuyang tuh, tau kan lo? ya, Kuyang. Itu sering banget gue denger cerita orang-orang ngejar kuyang gitu. ya kan sampai masuk Iya, masuk Instagram di juga Instagram, tuh iya. kadang kan. Iya. Gitu. Itu budayanya di sana tuh. Oke. Sama ini Nuk, gue mau nanya. Ikan duyung air tawar tuh masih ada di Sungai Kalimantan. Pesut. Namanya pesut. Pesut, Ya? Bener ya? Ada. Ya enggak, maksudnya Masih ikan ada. duyung air tawar tuh pesut itu kan? Iya. Langka itu. Pesut ya. etap. Oh iya, Iya. jelas langka, tapi ada bener. Ada beneran ada. Tapi kan katanya nggak banyak. Apa banyak? Nggak banyak udah Iya kan? sekarang. Beberapa kali ya mati gitu. Datang apa? Kenapa? Karena ini bridging untuk gue nanya sih, karena banyak banget cerita dari sungai-sungai di Kalimantan tuh juga menyimpan hal spiritnya sendiri nih gitu. Banyak banget yang disakralkan gitu. Banyak banget ritual yang dijalankan tentang si sungai ini. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gede kali ya, atau masuk hutan gitu sih. Bahkan ya banyak juga legenda-legenda kan, Iya. atau mitos-mitos yang terjadi di sungai-sungai yang ada di Kalimantan gitu. Iya kayak Sungai Mahakam aja. Gue mungkin nggak punya kapasitas untuk cerita, tapi berapa yang gue denger itu cuman kayak naga di Kalimantan, Nah, ya naga di itu. Sungai Kalimantan gitu yang Kayak gitu-gitu kepalanya tuh di muara mana, ekornya tuh di muara yang lain gitu. pun juga ini ngelihat dari kacamata manapun ya, legenda ataupun ngelihat dari kacamata sejarah dulu gitu, atau bahkan kacamata spiritual, ya itu dia tuh yang maksud gua gitu, membuat sungai yang ada di Kalimantan tuh memiliki aura magisnya tersendiri gitu ya. Bahkan selain itu ada pepatah gitu di Samarinda tuh, kalau kalian udah minum air Sungai Mahakam, kalian pasti akan balik lagi. Nah ya itu ya Iya, kayak salah gitu-gitulah satu- mitos-mitosnya iya, salah satu kan. mitosnya kan kayak gitu ya. Gitu. Dan itu masih dipercayain nggak? Nu? Masih dipercayain sampai sekarang. Iya. Gue tuh nonton ini waktu itu kan sempat beberapa minggu lalu lah nonton film Netflix ya. Itu kan settingnya tuh di Kalimantan kan. Yang Putri Marino itu ya. Iya, Kabut Berduri itu kan Iya, Kabut. di sana tuh settingnya. Landscape itu masih kayak gitu nggak sih, Nu? Oh enggak, Itu bener di pedalaman ya berarti ya? aduh, gue lupa itu di Pontianak ya, kalau nggak salah ya. Beda banget itu. Oh, beda Sama banget. gua, beda banget. Gak usah jauh-jauh, film Anaconda aja settingnya di Borneo. Ya, Ya, apalagi Tapi itu nggak tahu syuting di Borneo bener atau di Bukan, create kayak Borneo gitu. kan dibilangnya itu ada laba-laba batu ya. Kalau di Kabut Berduri itu di Pontianak mas. Pontianak itu Kalimantan Barat tuh beda lagi itu. Bahasanya pun beda. Gua kan di sana bahasa Indonesia campur Banjar ya. Kalau di sana tuh bahasa Indonesia campur udah Melayu Melayu gitu. ya. Suku apa sih Nu? Banjar itu. Kalau Apa Samarinda itu kalau nggak salah ya nggak ada yang apa suku aslinya gitu. Jadi banyak pendatang gitu mas. Gue sendiri orang Sulawesi. Wow. Oh gitu. Hah, Bokap Bugis. nyokap? Bokap nyokap Bugis. Oh, bokap nyokap Bugis. Dan yang menarik dari Borneo atau Sulawesi ya gitu ya, itu tuh banyak banget kisah-kisah, legenda-legendanya dan sejarah-sejarahnya tuh yang berhubungan dengan spiritual gitu. Iya, erat banget ya. Erat banget. Buat gua tuh dari Borneo, Celebes sama Maluku tuh kayak Ya, punya warnanya gitu. Punya warnanya sendiri. Cerita misteri pun di sana kayak
Lo pernah denger Bukit Soeharto kayaknya? Ya itu. gitu. Nah, kemarin baru Berapa kali ya? kita bacakan juga tuh. Ke daerah apa kemarin? Senda. Lupa lagi gue. Sedaja apa? Lupa ya. Sopo sing cerita? Sopo yo? Ya, berapa kali lah Bukit Soeharto, si Ale kan juga dulu cerita. Iya benar. Samboja. Oh iya. Oh Samboja, iya itu daerah Bukit Soeharto tuh. Ya, betul. Kemarin Samboja. tuh di Spotify ya kalau Yap. itu ya. Kalau Ya. ke Balikpapan lewat situ pasti itu. Sekarang ini ada jadi Tol. rute ke IKN ya. KKN benar. Terus ternyata kemarin tuh kalau teman-teman dengerin di Spotify, sosoknya itu disebut apa nih? Ada apa dek? Yang gue inget itu doang tuh. Iya. Bacanya apa sih? Bawi petak kaput. Bau petak kaput. Itu artinya mana? Nggak tahu gue. Kayaknya itu bahasa Kutai mungkin Iya. Oke lah. gitu. Terakhir nih pertanyaan dari gua. Hmm. Lu biasa kalau ngekspor video itu resolusi yang dipilih udah. Gimana? Biasa kalau ngekspor video resolusi yang dipilih. Ya Full HD. Pastilah. Demi kenyamanan. Nah, ini salah satu. Nih di belakang sekarang pilotnya diganti sama Dencil. Dencil emang dari dulu ya si yang mau kesurupan tuh waktu di Mall Serpong. Tuh. Betul. Nah, Ibnu udah ngerasain berapa kali Nu ya suara-suara itu di hadirnya di mana gitu. Kadang ada di mic tamu, kadang ada di mic gua, kadang ada di mic Louis gitu. Ya, Mike. Gila, ternyata rule of three, bro. Barusan. Gak siap gue. Daripada Mike Tyson. Nah, lebih gak siap lo. gini gue. Oh, Mike Tyson. Gua gigit lo kuping. Ibnu juga waktu itu penelusuran di Panti Jompo ya. Ya. Itu udah Ibnu tuh. Benar itu. Oke, Oke lah. makasih banyak Nu. Selama ini sudah menyenangkan teman Kliwon lewat Mantap. editan-editannya. Mantap sekali. Kita Dor. ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Kalau sakit diapain? Apa? Kalau sakit diapain? Diapain? Biar sembuh. Tadi di apa? Di apa? Disembuhinnya gimana? Disembunyiin.